wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Dona Herdianingsi dengan NIM 1815401140 dari reguler 3 tingkat 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang kehamilan ektopik terganggu atau biasa dikenal dengan KET. Dalam KET ini sendiri terdapat ada pengertian, ada penyebab, ada pencegahan, ada penanganan, ada diagnosis, serta ada gejala. Dalam pembahasan yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian. Kehamilan ektopik terganggu merupakan salah satu komplikasi kehamilan di mana sel telur yang dibuahi tidak bisa menempel pada tempat yang semestinya. Maksudnya, pada kehamilan ektopik terganggu ini, biasanya sel telur menempel pada tuba falopi. Jika kehamilan berlanjut, embrio akan berkembang dan menjadi terlalu besar dalam tuba falopi sehingga menyebabkan tuba falopi pecah dan dapat membahayakan nyawa ibu itu sendiri. Jadi itu merupakan pengertian dari kehamilan ektopik terganggu itu atau biasa kalian sebut dengan KET. Selanjutnya dari pengertian ini kita akan membahas tentang penyebab. Di penyebab ini ada yang pertama ada faktor hormon, yang kedua ada faktor genetik, yang ketiga memakai kontrasepsi, yang keempat pernah operasi, dan yang kelima kerusakan tuba falopi, yang keenam ada infeksi atau peradangan, yang ketujuh riwayat KET. Riwayat KET tersendiri di sini yaitu maksudnya si ibu pernah terkena kehamilan ektopik terganggu pada sebelumnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang gejala. Gejala di sini ada yang gejala nyeri perut bawah. Nyeri perut bawahnya ini yang memburuk seiring berjalannya waktu. Jadi awalnya sakit, tapi makin lama makin sakit seperti itu. Yang selanjutnya ada mual dan muntah. Mual dan muntah di sini maksudnya seperti kehamilan pada umumnya, seperti mual biasa, muntah-muntah juga. Lalu selanjutnya ada kram perut. Kram perutnya itu seperti perut itu mual. Lalu selanjutnya nyeri pada panggul. Lalu ada pusing, lemah, lalu pendarahan. Selanjutnya pada kehamilan ektopik ini kita akan membahas tentang pencegahannya. Pencegahannya sendiri di sini hindari seks beresiko. Maksudnya hindari seks dengan bergonta-ganti pasangan seks. Jadi bagi kalian para wanita, hindarilah seks dengan bergonta-ganti pasangan. Selanjutnya ada hindari merokok. Jika kalian tidak ingin terkena kehamilan ektopik terganggu ini, hindarilah merokok. Karena ini sangat membahayakan bagi kalian, terutama pada wanita yang sedang hamil ataupun yang tidak hamil. Selanjutnya, saya akan membahas tentang diagnosis. Bahasan tentang diagnosis. Diagnosis di sini, untuk mendapatkan diagnosis, biasanya dilakukan USG transvaginal. USG ini untuk memastikan terjadinya kehamilan ektopik. Jadi, untuk memastikan adanya kehamilan ektopik atau tidak, yaitu dilakukan dengan cara me-USG. Selanjutnya, ada tes darah. Tes darah di sini untuk mengukur kadar hormon HCG. Untuk mengukur kadar hormon HCG dan progesteron pada kehamilan ektopik, kadar kedua hormon ini cenderung lebih rendah dibandingkan kehamilan normal. Selanjutnya ada pemeriksaan untuk menentukan diagnosis, yaitu dengan cara tes kehamilan. Selanjutnya kita akan membahas tentang penanganan. Penanganan tersendiri di sini ada 3 ya penanganannya. Yang pertama kita akan bahas tentang suntik metotrexat. Metotrexat ini kehamilan tahap awal dapat diatasi dengan suntikan metotrexat ini. Cara kerjanya, obat ini akan menghentikan pertumbuhan sel ektopik sekaligus menghancurkan sel yang sudah terbentuk. Setelah pemberian suntikan, dokter akan memantau kadar hormon HCG dalam darah setiap 2-3 hari sampai kadarnya menurun. Menurunnya kadar HCG menandakan kehamilan sudah tidak lagi berkembang. Setelah suntik metotrexat ini bisa dilakukan yang lain, yaitu merupakan operasi laparoskopi. Operasi ini dokter kandungan akan mengangkat jaringan ektopik dan sebagian tuba falopi tempat jaringan ektopik menempel. Namun bila memungkinkan, bagian tuba falopi tersebut cukup diperbaiki tanpa harus diangkat. Jadi dalam operasi ini nih bisa juga dengan pengangkatan tuba falopinya. Tapi kalau misalkan tuba falopinya masih bisa diperbaiki, dokter akan memperbaikinya.
Selanjutnya ada operasi laparotomi. Operasi ini merupakan tindakan darurat untuk menangani pasien yang mengalami perdarahan berat akibat kehamilan ektopik. Dalam operasi ini, dokter akan membuat sayatan besar di perut sebagian jalan untuk mengangkat jaringan ektopik dan tuba falopi yang pecah. Jadi operasi ini dilakukan apabila tuba falopinya itu sudah pecah akibat kehamilan ektopik terganggunya ini. Jadi sekian pembahasan dari saya. Apabila ada salah kata atau salah pembahasan, mohon dikritik dan saran di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.